Bacaan dari kitab Yesaya. Dalam tahun wafatnya Raja Uzia, aku Yesaya melihat Tuhan duduk di atas takhta yang tinggi dan menjulang, dan ujung jubahnya memenuhi bait suci. Para serafim berdiri di sebelahnya, masing-masing bersayap 6. Bersaut-sautan mereka berseru, "Kudus, kudus, kuduslah Tuhan semesta alam. Seluruh bumi penuh kemuliaan-Nya." Maka bergoyanglah alas ambang pintu, disebabkan oleh suara orang yang berseru itu, dan rumah itu penuhlah dengan asap. Lalu aku berkata, "Celakalah aku binasa. Sebab aku ini seorang yang najis bibir, dan aku tinggal di tengah-tengah bangsa yang najis bibirnya. Namun mataku telah melihat Sang Raja, Tuhan semesta alam." Tetapi salah satu dari para serafim itu terbang mendapatkan aku. Di tangannya ada bara api yang diambilnya dengan sepit dari atas mezbah. Ia menyentuhkan bara api itu pada mulutku serta berkata, "Lihat, bara ini telah menyentuh bibirmu, maka kesalahanmu telah dihapus dan dosamu telah diampuni." Lalu aku mendengar suara Tuhan berkata, "Siapakah yang akan kuutus? Dan siapakah yang akan pergi atas namaku?" Maka aku menjawab, "Inilah aku, utuslah aku." Demikianlah sabda Tuhan. Di hadapan para dewata, aku hendak bermazmur bagimu, ya Tuhan. Di hadapan para dewata, aku hendak bermazmur bagimu, ya Tuhan. Aku hendak bersyukur kepadamu dengan segenap hati, sebab Engkau mendengarkan kata-kata mulutku. Di hadapan para dewata, aku akan bermazmur bagimu. Aku hendak bersujud ke arah bait-Mu yang kudus. Di hadapan para dewata, aku hendak bermazmur bagimu, ya Tuhan. Aku hendak memuji nama-Mu karena kasih-Mu dan oleh karena setia-Mu, sebab Kau buat nama dan janji-Mu melebihi segala sesuatu. Pada hari aku berseru, Engkau pun menjawab aku. Engkau menambahkan kekuatan dalam jiwaku. Di hadapan para dewata, aku hendak bermazmur bagimu, ya Tuhan.
Semua raja di bumi akan bersyukur kepadamu, ya Tuhan, sebab mereka mendengar janji dari mulut-Mu. Mereka akan menyanyi tentang jalan-jalan Tuhan, sebab besarlah kemuliaan Tuhan. Bacaan dari surat pertama Rasul Paulus kepada jemaat di Korintus. Saudara-saudara, aku mau mengingatkan kamu kepada Injil yang sudah kuwartakan kepadamu dan sudah kamu terima, dan yang di dalamnya kamu teguh berdiri. Oleh Injil itu kamu diselamatkan, asal kamu berpegang teguh kepadanya, sebagaimana kuwartakan kepadamu, kecuali kalau kamu sia-sia saja menjadi percaya. Sebab yang sangat penting telah kusampaikan kepadamu, yaitu apa yang telah kuterima sendiri, ialah bahwa Kristus telah wafat karena dosa kita, sesuai dengan kitab suci, bahwa Yesus telah dimakamkan, dan pada hari yang ketiga telah dibangkitkan sesuai dengan kitab suci, bahwa ia telah menampakkan diri kepada Kefas dan kemudian kepada ke-12 muridnya. Sesudah itu ia menampakkan diri kepada lebih dari 500 saudara sekaligus. Kebanyakan dari mereka masih hidup sampai sekarang, tetapi beberapa di antaranya sudah meninggal. Selanjutnya Yesus menampakkan diri kepada Yakobus, lalu kepada semua rasul. Dan yang paling akhir, ia menampakkan diri juga kepadaku, seperti kepada anak yang lahir sebelum waktunya. Karena aku adalah yang paling hina dari semua rasul, dan yang tak layak disebut rasul, sebab aku telah menganiaya jemaat Allah. Tetapi berkat kasih karunia Allah, aku menjadi sebagaimana aku sekarang, dan kasih karunia yang dianugerahkannya kepadaku tidaklah sia-sia. Sebaliknya, aku telah bekerja lebih keras daripada mereka semua. Tetapi bukannya aku, melainkan kasih karunia Allah yang menyertai aku. Sebab itu, entah aku, entah mereka, begitulah kami mengajar, dan begitu pula lah kamu mengimani. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Haleluya. Haleluya. Mari ikutlah aku sabda Tuhan, dan kamu akan kujadikan penjala manusia. Tuhan bersamamu. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Santo Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Sekali peristiwa, Yesus berdiri di pantai Danau Genesaret. Banyak orang mengerumuni dia, hendak
mendengarkan firman Allah. Yesus melihat dua perahu di tepi pantai. Nelayan-nelayannya telah turun dan sedang membersihkan jala. Yesus naik ke dalam salah satu perahu itu, yaitu perahu Simon, dan menyuruh dia mendorong perahunya sedikit jauh dari pantai. Lalu Yesus duduk dan mengajar orang banyak dari atas perahu. Setelah selesai berbicara, Yesus berkata kepada Simon, "Bertolaklah ke tempat yang dalam dan tebarkanlah jalamu untuk menangkap ikan." Simon menjawab, "Guru, telah sepanjang malam kami bekerja keras dan kami tidak menangkap apa-apa. Tetapi karena perkataanmu itu, aku akan menebarkan jala juga." Setelah melakukannya, mereka menangkap sejumlah besar ikan, sehingga jala mereka mulai koyak. Lalu mereka memberi isyarat kepada teman-temannya di perahu yang lain, supaya mereka datang membantunya. Mereka pun datang, lalu bersama-sama mengisi kedua perahu itu dengan ikan hingga hampir tenggelam. Melihat hal itu, Simon Petrus pun sujud di depan Yesus dan berkata, "Tuhan, pergilah dari hadapanku, karena aku ini seorang berdosa." Sebab Simon dan semua orang yang bersama-sama dengan dia takjub karena banyaknya ikan yang mereka tangkap. Demikian juga Yakobus dan Yohanes, anak-anak Zebedeus, yang menjadi teman Simon. Yesus selalu berkata kepada Simon, "Jangan takut. Mulai sekarang engkau akan menjala manusia." Sesudah menarik perahu-perahunya ke darat, mereka pun meninggalkan segala sesuatu, lalu mengikuti Yesus. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Bapak, Ibu, saudara-saudariku yang terkasih, Injil dan bacaan pertama berbicara tentang teofani. Kita sering mendengar teologis. Theo itu Tuhan, logis itu ilmu ketuhanan. Teofani, Theo itu Tuhan, fani itu penampakan. Bacaan pertama, bagaimana Yesaya melihat Allah menampakkan diri di bait Allah dengan jubah yang menutupi bait Allah, para malaikat, serafim, dan Yesaya melihat Allah, teofani, penampakan Allah itu, dia merasa gemetar, takut. Biasanya manusia kalau melihat penampakan Allah, Allah yang hadir, manusia itu bersikap gemetar, takut, tetapi kagum. Tremendus et fascinosum, tremor, takut, gemetar. Tetapi fascinosum, kagum, sangat hormat, ingin dekat. Demikian Yesaya. Dia
tremendus tremor, takut gemetar. Lalu dia menyadari dia orang berdosa. Aku najis bibir. Mungkin bicaranya mudah marah, kotor. Aku orang berdosa. Dia sama sekali tidak pantas. Tetapi Tuhan yang menakutkan itu mendekat dan menyucikan, mengkuduskan Yesaya. Kemudian Yesaya tadi mengatakan, akulah kau utuslah aku, karena Tuhan mengatakan siapa yang mau kau utus. Dan Yesaya menjadi nabi utusan Tuhan setelah meninggalkan pekerjaannya. Dia mengikuti panggilan Allah menjadi nabi utusan Tuhan. Allah yang dia lihat mengutus dia untuk menjadi penyambung lidah Allah kepada dunia umat Israel saat itu yang mengalami ketidaksetiaan, yang banyak dosa, supaya Yesaya selalu menyuarakan keadilan, kebenaran, kebaikan kepada umat Israel. Saudara-saudariku, dalam Injil kita juga melihat Petrus, Yakobus, dan Yohanes, 3 murid yang dekat Yesus, melihat teofani. Allah hadir di dalam diri Yesus. Maka tadi Petrus mengatakan, Tuhan, pergilah dariku, aku orang berdosa. Tetapi Petrus kagum, fascinosum, kagum. Akhirnya Yesus juga mengutus Petrus, tebarkanlah jalamu dan engkau menjadi muridku. Dan Petrus meninggalkan pekerjaannya sebagai nelayan, mengikuti Tuhan. Saudara-saudariku, mari kita belajar dari Injil hari ini. Petrus hidup sebagai nelayan, dan kita mungkin bertanya-tanya mengapa Yesus memilih para murid kebanyakan nelayan. Karena di Danau Genesaret, Tiberias, dan di sekitar kota-kota yang danau yang indah, yang banyak ikannya itu, banyak kota di situ, dan Yesus mengajar di sekeliling itu. Karena Danau Tiberias memberi kehidupan. Lain kita danau atau laut mati. Namanya laut mati, asin, tidak memberi kehidupan. Dulu zaman Yesus nggak ada kota di situ, karena nggak ada kehidupan. Mengapa nggak ada kehidupan? Laut mati itu hanya menyimpan air dari sungai Yordan. Kalau sungai Yordan masuk ke Danau Tiberias, Danau Genesaret, kemudian mengalir lagi ke laut mati, setelah itu nggak mengalir. Hanya untuk dirinya mati, maka asin, nggak ada kehidupan, ikan pun nggak ada di situ, nggak ada kota-kota di sekitar situ. Karena hanya untuk menyimpan dirinya, tidak mau mengalirkan, memberi. Ya, juga bisa menjadi pelajaran bagi hidup kita. Kalau hidup kita hanya menyimpan, tidak mau memberi, mengalir, ya kita mati, busuk, asin. Maka kita mohon supaya hidup kita yang memberi, yang baik-baik, memberi rezeki, memberi apa yang dibutuhkan sesama kita, supaya kita menjadi danau kehidupan dengan memberi, dengan mengalir. Yesus memanggil Petrus sedang bekerja. Para murid dipanggil Tuhan bukan orang pengangguran. Di dalam Injil, Yesus memanggil para murid selalu sedang menjala ikan, sedang membersihkan jala, sedang. Maka Tuhan bukan memanggil para murid-muridnya yang malas, yang tidak bermutu,
Dan nelayan-nelayan itu pada saat itu nelayan-nelayan yang punya relasi banyak. Dan mereka bukan orang-orang yang sederhana, miskin secara ekonomi. Relasinya di Yerusalem, kalau kita tahu bagaimana Yesus, coba kamu ke rumah itu, Petrus ke sana. Petrus bisa ke Yerusalem mengenal banyak orang. Tuhan ingin supaya kita bermutu, dan bagaimana supaya kita bermutu, berkualitas hidup kita. Ya tadi saya beri supaya kita menjadi Danau Tiberias yang memberi apa yang kupunya. Kalau aku punya pengetahuan, ya aku berikan orang lain. Punya rezeki, aku berikan orang lain. Hidup berbagi. Punya apa saja, senyuman, ya aku beri senyuman. Apa yang kupunya, ya aku beri. Itu hidup yang berkualitas. Dan Petrus untuk hidup sebagai nelayan yang luar biasa, jangan hanya di tempat-tempat yang dangkal. Maka Yesus mengatakan, mari ke tempat yang dalam. Kamu setiap hari hanya nelayan, tiap hari pekerjaanmu seumur hidupmu. Tetapi di situ terus, tapi ya ke tempat yang dalam. Artinya, saudara-saudariku, Anda semua tahu dunia ini berubah. Maka kita hanya jangan sampai namanya status quo. Dan orang yang susah untuk diajak maju, untuk hidup berkualitas, nggak mau untuk diajak ke keadaan yang diam, nggak berubah ini. Tidak mau ke lebih dalam. Karena khawatir, takut. Yesus mengatakan, jangan takut. Roh jahat yang paling utama di dalam kehidupan kita itu takut, khawatir. Kalau mau apa-apa, khawatir, takut, maka enggak berbuat apa-apa. Saya sudah mapan, begini saja. Padahal dunia berubah. Lihat, perkembangannya begitu cepat. Maka perlu kita ke tempat yang lebih dalam. Dan Tuhan jangan takut, bersama Tuhan. Maka kita bisa, kalau Petrus sebagai nelayan dan kadangkala sudah bekerja keras tidak menghasilkan apa-apa. Kadangkala kita pun demikian. Kita hidup sehari-hari demikian dan ya biasa, yang penting urip, hidup, ya begini. Tapi tidak sering memikirkan hidupku ada arti enggak ya. Biasa-biasa tapi yang berbobot, yang berkualitas, yang menangkap banyak orang. Maka Petrus, ya Tuhan, karena Engkau yang menyuruh aku mau, dan Petrus menangkap banyak ikan sampai kapalnya, perahunya hampir tenggelam. Maka saudara-saudariku, marilah kita hidup ya. Memang kita seperti biasa, matahari terbit dari timur, tenggelam dari barat. Tetapi kita sadari perubahan Roh Kudus itu membaharui dunia. Dan kita gereja juga. Untuk itu mendengarkan sabda Tuhan. Bersama Tuhan, apa yang aku harus berani menaburkan jala yang lebih dalam. Kalau aku bekerja, mari kita bekerja yang lebih sungguh-sungguh, lebih dalam. Tidak hanya yang penting bekerja, lalu dapat gaji, sudah makan. Tetapi aku sungguh-sungguh di situ. Tuhan memanggilku untuk bekerja di sini. Sebagai pegawai, sebagai karyawan, sebagai apa saja. Yang lebih dalam, yang sungguh-sungguh. Kalau aku mencintai anakku, istriku, aku sungguh-sungguh mencintai. Kalau aku mau menegakkan keadilan, ya sungguh-sungguh di situ. Sungguh basah. Yang dalam itu basah. Kalau yang dangkal-dangkal biasanya tempat sampah. Sampah-sampah di tempat yang dangkal. Tetapi kalau yang dalam pasti jernih, dan airnya mesti air yang jernih, dan ikannya mesti ikan yang mahal.
Kalau aku memancing tanpa ada pemberat, dulu saya sebut timbel ya bahasa Jawa, hanya dapat ikan yang kecil-kecil. Tetapi kalau ada pemberat masuk, dapat ikan yang besar, yang banyak gizinya, yang jarang ditangkap orang. Maka mari kita mendalami, membuat dalam apa yang sudah kita kerjakan saat ini. Kalau saya sebagai imam ya, saya mencoba melayani sungguh-sungguh dengan hati, tulus, tidak punya motivasi yang jelek. Anda juga demikian. Ini Tuhan mengutus aku sebagai ibu rumah tangga, bapak, karyawan, atau di mana saja. Aku sungguh-sungguh di situ, basah kuyup di situ. Maka Anda akan menjadi penjala. Penjala manusia artinya supaya orang-orang itu jangan dikuasai oleh orang jahat-jahat. Maka aku jala supaya mereka menjadi orang-orang baik. Menjadi orang-orang yang baik, yang bermutu, berkualitas, selalu menjadi kehadirannya, menjadi berkat Tuhan. Dipanggil Tuhan, jadi hidupnya itu merasa ini utusan Tuhan, panggilan Tuhan. Sehingga aku sungguh-sungguh di situ. Kehadiran Anda menjala bukan hanya untuk diriku, dan menjala ke tempat yang dalam. Supaya yang dapat kujala itu di pihakku, hidup bahagia, dan bisa berjumpa dengan Tuhan. Kita mohon rahmat supaya kita sudah lama menjadi pengikut Tuhan di gereja Katolik ini, supaya kita bisa mengalami perjumpaan Tuhan. Teofani, Allah hadir, Allah menampakkan diri, sehingga aku kagum dan aku merasa berdosa. Tetapi Tuhan mencintai aku sehingga Dia memanggil aku untuk terlibat di dalam karya Tuhan, untuk membuat hidup ini lebih saling mengampuni, saling memaafkan, hidup penuh saling menghormati, penuh persaudaraan, sehingga karya Allah, Allah yang meraja, selalu terwujud lewat kehadiran Anda masing-masing. Amin. Marilah kita berdiri, kita perbarui iman kita dengan syarat yang singkat. Aku percaya akan Allah,